ini saya akan menjelaskan macam-macam generasi, macam-macam aliran filsafat pendidikan dan juga studi kasus. Yang pertama ada macam-macam generasi. Macam-macam generasi yang pertama yaitu generasi silent dari tahun 1928 sampai 1945 memiliki sifat disiplin. Yang kedua ada generasi baby boomers dari tahun 1946 sampai 1964 memiliki sifat ambisius. Yang ketiga ada generasi X dari tahun 1965 sampai 1980 memiliki sifat pekerja keras. Yang keempat ada generasi Y atau milenial dari tahun 1981 sampai 1996 memiliki sifat mandiri, kreatif dan juga inovatif. Yang kelima ada generasi Z dari tahun 1997 sampai 2012. Dan yang terakhir ada generasi alfa dari tahun 2013 sampai sekarang. Dan yang kedua ada macam-macam aliran. Yang pertama aliran idealisme. Aliran ini cenderung mengarah pada ide-ide atau gagasan pokok. Yang kedua ada aliran naturalisme, yaitu aliran yang cenderung bersifat alami. Yang ketiga ada aliran realisme, yaitu aliran yang bersifat real atau nyata. Yang keempat ada aliran esensialisme, yaitu aliran yang mengembangkan budaya lama seperti disiplin. Yang kelima ada aliran perennialisme, yaitu aliran yang menggabungkan budaya lama ke budaya baru. Dan yang keenam ada aliran progresivisme, aliran yang mengarah pada proses dan pengalaman. Dan yang ketujuh ada aliran pragmatisme, aliran yang hanya melihat hasil tanpa melihat proses. Dan yang terakhir ada aliran rekonstruksionisme. Aliran ini berbasis modern atau aliran yang cenderung menata penggunaan gadget. Contoh kasus yang saya ambil dari aliran realisme yaitu siswa sulit fokus saat pembelajaran daring dalam konteks pandemi COVID-19. Di sini siswa ini cenderung pada generasi Z dari tahun 2012, siswa ini cenderung pada generasi Z dari tahun 1997 sampai 2012 dan generasi alfa dari tahun 2013 hingga sekarang yang memiliki sifat sama-sama melek teknologi. Ada beberapa aliran yang memberikan pendapatnya, yaitu yang pertama aliran idealisme. Aliran ini memunculkan suatu ide yang mengaitkan dengan aliran progresivisme, yakni proses pembelajaran harus tetap dijalankan walaupun sedang pandemi dengan menggunakan pembelajaran daring. Yang lalu ditanggapi langsung oleh aliran realisme bahwa kasus tersebut memang benar-benar terjadi pada saat pandemi dan siswa tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Lalu ada aliran naturalisme pun juga menanggapi hal tersebut bahwa peristiwa tersebut terjadi secara alami dan mengakibatkan siswa tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara langsung. Namun ada aliran pragmatisme yang menentang hal tersebut, bahwa saat pembelajaran daring siswa cenderung kurang fokus karena minimnya interaksi sehingga dia merasa bosan. Dan aliran esensialisme pun memberikan masukannya bahwa agar proses pembelajaran itu tetap berlangsung, siswa diharapkan untuk menyalakan kamera pada saat pembelajaran melalui Google Meet atau Zoom, bertujuan untuk mengurangi kepasifan pada siswa. Dan aliran perennialisme juga menanggapi hal tersebut. Ia mencoba menggabungkan realita yang sekarang yang sudah menggunakan gadget ini dengan menetapkan sifat disiplin seperti menyimak, memperhatikan, dan aktif bertanya dan menjawab saat proses pembelajaran berlangsung. Dan juga yang terakhir ada aliran rekonstruksionisme yang berpendapat bahwa ini bisa menjadi solusi untuk pembelajaran jarak jauh. Sekian, terima kasih.